Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di podcast Hukum Administrasi Negara kelompok 14. Perkenalkan, saya Rizky Amalia selaku host pada pagi hari ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa narasumber kita yang tentunya cantik dan manis sekali. Di sini ada Dede Patatan, Aisyah Naila, Badra Safri, serta Dewi Skarmila. Tentunya pada podcast hari ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang dimana ini dikaji dari salah satu buku Hukum Administrasi Negara yang tentunya ditulis langsung oleh salah satu dosen terbaik kita yang ada di Universitas Negeri Makassar, yaitu Dr. Herman S.H. M.Hum, dan selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kali ini kita akan membahas tentang kewenangan pemerintah, di mana seperti yang kita tahu, kewenangan merupakan kunci pokok atas pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah, dalam artian bahwa tidak akan ada pelaksanaan kekuasaan tanpa didasari atau ketiadaan kewenangan untuk itu. Nah, seperti yang umumnya kita tahu, ada beberapa kewenangan yang berlaku di Indonesia, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat, serta kewenangan bebas, terikat, dan fakultatif. Untuk kita lebih memahami bersama tentang kewenangan ini, mungkin saya bisa serahkan kepada Dede Patatan yang akan menjelaskan tentang kewenangan atribusi. Baik, terima kasih. Sedikit saya akan berbicara mengenai kewenangan atribusi. Merujuk dalam buku Hukum Administrasi Negara, bahwa kewenangan atribusi ini dasarnya dapat ditemukan dalam muatan norma undang-undang yang isinya memberikan kewenangan pemerintahan kepada pejabat administrasi negara untuk melakukan tugas dan fungsi publiknya. Jadi secara sederhananya, bahwa kewenangan atribusi ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada badan atau pejabat negara untuk melakukan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya seperti Presiden diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengangkat menteri. Ini merupakan salah satu contoh karena Presiden diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan tertentu. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudara Dede Patatan yang dapat kita simpulkan bahwa kewenangan atribusi adalah peraturan yang jenis dan sifatnya merujuk pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Aisyah Naila untuk menjelaskan tentang kewenangan delegasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memberitahukan teman-teman apa sih itu kewenangan delegasi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Elda bahwa kewenangan atribusi merupakan dasar hukum atas penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pejabat administrasi negara yang satu kepada pejabat administrasi negara yang lainnya berdasarkan hukum. Lalu dari buku yang telah saya baca, yaitu buku Hukum Administrasi Negara dari Dr. Herman S.H. M.Hum yang dikutip oleh S.F. Marbun, delegasi atau delegati merupakan penyerahan kewenangan dari pejabat administrasi negara yang lebih tinggi ke pejabat administrasi negara yang lebih rendah kedudukannya berdasarkan hukum. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui bahwa penyerahan kewenangan delegasi tidak dapat dilakukan apabila pejabat administrasi negara belum diberikan kewenangan atribusi. Jadi semua pejabat administrasi negara yang mendapatkan kewenangan delegasi harus terlebih dahulu mendapatkan kewenangan atribusi. Selanjutnya saya akan memberitahu juga bahwa ada jenis-jenis delegasi. Yang pertama itu delegasi umum, pelimpahan wewenang yang bersifat umum dan luas, dan delegasi khusus, pelimpahan wewenang untuk tugas atau bidang tertentu. Lalu saya juga ingin memberitahu teman-teman bahwa contoh delegasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti gubernur mendelegasikan wewenang kepada pejabat, bupati, wali kota untuk mengatur pemerintah daerah, dan menteri mendelegasikan wewenang kepada direktur jenderal atau melaksanakan tugas-tugasnya sampai selesai. Mungkin itu saja yang saya tahu soal delegasi. Saya memberikan kepada host kita. Baik, dari penjelasan Aisyah Naila tadi dapat kita simpulkan bahwa kewenangan delegasi
delegasi adalah pemberian atau pelimpahan kewenangan dari satu pejabat atau organ pemerintah yang lebih tinggi kepada organ pemerintah yang lebih rendah atau yang setara. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Badra Safri untuk menjelaskan tentang kewenangan apa itu kewenangan mandat. Baik, untuk kewenangan mandat merupakan pemberian tugas dari pemberian mandat kepada mandataris untuk dan atas nama mandat untuk melaksanakan wewenang yang ditugaskan. Dalam hal ini, wewenang yang dimiliki oleh mandat tidak beralih atau tidak dilimpahkan kepada mandataris, namun masih tetap berada di tangannya. Baik, saya kembali. Baik, dari penjelasan Badra Safri tadi dapat kita simpulkan bahwa kewenangan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah. Dalam hal ini, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Baik, saya serahkan kepada Lilis Karmila untuk menjelaskan tentang kewenangan bebas, terikat, dan fakultatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan terikat, bebas, dan fakultatif. Untuk yang pertama yaitu kewenangan terikat. Kewenangan terikat sendiri adalah kewenangan yang ditentukan kapan, di mana, dan isi dari keputusannya. Dengan kata lain, kewenangan terikat ini adalah kewenangan yang di mana ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu kewenangan bebas. Kewenangan bebas ini adalah kewenangan yang tidak memiliki dasar hukum atau juga isi dari keputusan tersebut tidak ditentukan. Dan yang terakhir yaitu kewenangan fakultatif. Kewenangan fakultatif ini adalah kewenangan yang bebas, atau di sini kita dapat memilih antara melaksanakan atau tidak melaksanakan peraturan atau keputusan tersebut. Baik, dari penjelasan Lilis Karmila tadi dapat kita simpulkan bahwa kewenangan bebas memberikan pejabat kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa batasan, sedangkan kewenangan terikat mengharuskan pejabat untuk mengikuti ketentuan hukum yang ada. Dan kewenangan fakultatif berada di tengah, yaitu pemberian beberapa kebebasan tetapi tetap dalam batasan yang diatur oleh hukum. Nah, setelah mendengarkan pendapat dari para narasumber kita tentang kewenangan-kewenangan yang ada di Indonesia, saya semakin penasaran nih, bagaimana kalau kita membahas lebih luas tentang bagaimana kewenangan ini diterapkan di negara kita. Mungkin sebagai contoh kasus korupsi yang seperti kita tahu ini sangat merajalela di pemerintahan Indonesia saat ini. Saya ingin bertanya kepada para narasumber kita, menurut kalian, apakah kasus korupsi ini termasuk dalam kewenangan atribusi, delegasi, mandat, bebas, terikat, atau fakultatif? Baik, menurut saya pribadi, bahwa tindakan korupsi itu merupakan penyalahgunaan kewenangan delegasi. Mengapa? Karena seperti yang dijelaskan oleh narasumber kedua kita, bahwa delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengambil satu contoh kasus seperti seorang kepala dinas memberikan izin pembangunan tanpa mengikuti prosedur dengan benar karena menerima suap dari pihak pengembang. Dalam hal ini, berarti badan yang diberikan kewenangan oleh pihak lain telah melanggar batas-batas kewenangan tersebut. Wah, mungkin narasumber kita yang kedua ini sudah sangat geram yang ingin mengeluarkan pendapatnya tentang pendapat dari narasumber kita yang pertama. Jadi saya sebenarnya bingung ya apa yang telah dikatakan oleh saudari Elda baru-baru bahwa korupsi itu hanya penyalahgunaan kewenangan delegasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa korupsi itu bukan hanya tertentu dan masuk dalam kewenangan delegasi. Korupsi itu bisa dilakukan oleh semua orang, siapa saja, dan dalam tindakan seperti apa. Karena bahkan di kelas, di sekolah itu akan terjadi korupsi. Itu semua tergantung dari orangnya. Jadi yang seperti teman-teman katakan bahwa ternyata tindakan korupsi ini bukan hanya berfokus pada penyalahgunaan kewenangan delegasi, namun mencakup juga pada kewenangan atribusi, mandat, bebas, dan terikat. Wah, ternyata diskusi kita tentang korupsi ini memancing perbedaan pendapat di antara beberapa narasumber kita. Tentunya, dan saya sebagai host akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi secara umum dalam konteks kewenangan pemerintah, korupsi tidak termasuk dalam kewenangan yang bisa diatribusikan, didelegasikan, atau dijalankan dengan mandat, bebas, terikat, atau fakultatif. Seperti yang kita tahu, korupsi adalah tindakan yang melanggar prinsip etika dan hukum yang seharusnya tidak diabaikan atau dianggap sebagai bagian dari kewenangan apapun. Sebaliknya,
Pengawasan terhadap potensi korupsi merupakan kewajiban yang harus dijalankan dengan tegas dan konsisten oleh negara atau aparatnya. Terlepas dari bentuk kewenangannya, korupsi seharusnya menjadi perhatian utama dalam setiap sistem pemerintahan, baik itu dalam kewenangan atribusi, delegasi, maupun mandat. Dalam hal ini, tidak ada ruang untuk pelanggaran hukum atau moral dan setiap tindakan yang menyimpang harus diberantas. Itulah sedikit kesimpulan dari saya sekaligus menjadi penutup podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan insting pemahaman serta inspirasi untuk kalian. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya dan terus dengarkan dengan hati yang terbuka. Sampai nanti.